Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despi Arianti dengan NIM 2233016 menjelaskan tentang jamur atau fungi. Jamur divisi Mycota berasal dari kata mykes, berasal dari bahasa Yunani yang artinya jamur, dan ada yang berasal dari bahasa Latin yaitu fungi. Ada beberapa istilah menyebut jamur. Yang pertama itu mushroom. Mushroom itu menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur yang dapat dimakan. Yang kedua itu mole. Mole yaitu yang berbentuk seperti benang-benang. Tiga itu khamir, yaitu jamur bersel satu. Adapun ciri-ciri dari jamur, yang pertama itu bentuk yang beragam. Bentuk jamur itu ada yang berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah. Yang kedua itu jamur uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sedangkan multiseluler berukuran makroskopis. Memiliki organisme eukariotik, mempunyai membran, nukleus, dan organel membran lainnya. Yang keempat, tubuh dilindungi zat kitin, pelapis utama dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Yang kelima itu tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Yang keenam itu bersifat heterotrof, hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Yang ketujuh, tubuh berupa hifa, sel memanjang berupa benang-benang terdiri dari hifa, vegetatif, dan reproduktif. Kedelapan, terdapat miselium, kumpulan hifa yang bercabang, berfungsi menyerap makanan dari organisme lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur fungi atau jamur. Pada gambar di samping terdapat angka 1 itu tudung jamur. Yang kedua itu lamela. Pada lamela ini terdapat apabila kita potong itu terdapat hifa. Di dalam hifa itu terdapat inti sel dan septa. Yang ketiga itu ada pada batang jamur terdapat cincin. Yang pada angka keempat itu miselium. Miselium itu kumpulan dari benang-benang hifa. Cara hidup pada jamur. Yang pertama saprofit. Saprofit itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua itu parasit, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Pada parasit ini bisa kita contohkan pada jamur pada kulit yang dia menghisap pada tubuh manusia. Yang ketiga tual, itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya, seperti jamur-jamur yang sering kita makan seperti itu. Kemudian cara reproduksi pada jamur. Reproduksi pada jamur itu ada dua. Yang pertama itu vegetatif atau aseksual. Yang kedua itu vegetatif atau seksual. Pada vegetatif itu yang pertama jamur uniseluler, membentuk kuncup dan tunas baru. Sedangkan jamur multiseluler itu yang pertama fragmentasi hifa, potongan hifa yang terpisah akan membentuk jamur baru. Yang kedua itu pembentukan spora aseksual, dapat berupa spora, neospora, dan conidiospora. Yang kedua itu generatif atau seksual. Selanjutnya itu klasifikasi pada jamur. Yang pertama itu Ascasiomycota atau sering disebut dengan jamur lendir seluler. Pada jamur lendir seluler ini hidup bebas dan amoeboid atau berbentuk menyerupai amoeba serta memiliki inti bersekat. Jamur kelompok ini memiliki inti fase makan yang berupa sel-sel yang hidup soliter, tetapi setelah makannya habis sel-sel tersebut membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Yang kedua itu Picomycetes atau kita sebut dengan jamur tingkat rendah. Yang ketiga itu Mycomycetes atau jamur lendir sejati. Jamur lendir sejati ini dikelompokkan jamur lendir berwarna kuning, memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye, bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium, dan dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Biasa dia habitatnya itu tumbuh di hutan basah atau sampah-sampah basah. Selanjutnya Aumycetes atau jamur tingkat tinggi. Pada jamur tingkat tinggi ini dibagi lagi jadi beberapa, yaitu Ascomycetes dan Acidiomycetes. Selanjutnya Deuteromycetes atau fungi imperfect. Deuteromycetes atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksinya, seksualnya. Deuteromycota bereproduksi aseksual dengan spora generatif. Disebut juga dengan fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Itu kamir atau disebut gears, merupakan jamur bersel satu yang mikroskopis, tidak berflagela. Cara hidupnya sebagai saprofit dan parasit. Kamir dapat dimasukkan dalam kelas Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Kamir berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada vegetatif dengan cara bertunas. Yang kedua, pembelahan sel. Yang ketiga, membentuk spora aseksual.
Sedangkan pada generatif, dengan cara konjugasi, yang pertama konjugasi isogami, yang kedua konjugasi heterogami, yang ketiga konjugasi askospora. Selanjutnya itu peran jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu menguntungkan. Jamur ini bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Yang kedua, pembuatan makanan. Yang ketiga, penghasil antibiotik. Yang keempat itu sebagai pengurai. Selain menguntungkan, jamur juga memiliki kerugian. Yang pertama itu penyebab makanan basi atau busuk. Yang kedua itu penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya itu jamur ini bisa membuat rapukan pada batu, candi-candi. Terus jamur juga bisa menyebabkan rakian. Penjelasan saya tentang jamur atau fungi. Terima kasih.